Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dalam doa malam ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat apa budi untuk hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Semua baik-baik ya, di nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya beri tema yaitu Yesus dan hukum Taurat. Ya, Yesus dan hukum Taurat. Di situ saya akan bacakan ya. Matius pasalnya yang ke Matius 5 ayatnya yang ke-17 mulai sampai ayat yang ke-24 ya. Kita baca sama-sama. Ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya dengan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau di perjanjian lama ada 10 hukum Taurat, maka di dalam perjanjian baru juga ada 10, yaitu hukum-hukum kerajaannya. Nah, kita akan selidiki ya bersama apa saja 10 hukum kerajaannya. Di nama Tuhan. Saya berikan dulu garis besarnya ya. Nanti diuraikan satu demi satu, tentunya memakan waktu yang cukup panjang, jadi istilahnya bersambung begitu ya. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga kita pelajari bersama hukum pertama dalam kerajaannya, yaitu damai. Hukum yang pertama damai. Kita bisa baca di Matius 5
mulai ayat 21 sampai 26. Kemudian hukum yang kedua adalah suci. Matius 5 ayat 27 sampai 32. Hukum yang ketiga adalah jujur. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Yang keempat, murah hati. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Hukum yang kelima adalah benar atau tulus. Matius 6 ayat 1 sampai 18. Hukum yang keenam adalah kekayaan. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Hukum yang ketujuh, percaya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hukum yang kedelapan, menghakimi. Matius 7 ayat 1 sampai 6. Hukum ke-9 adalah doa. Matius 7 ayat 7 sampai 12. Dan hukum yang ke-10 yaitu berbuah-buah. Matius 7 ayat 13 sampai 26. Matius 7 ayat 13 sampai 23. Puji nama Tuhan. Hukum yang keempat itu murah hati, sudah pernah dibawakan di ibadah minggu ya. Sekarang supaya tidak monoton begitu ya, saya akan uraikan tadi yang sudah 10-nya itu sudah dibacakan. Sekarang akan diuraikan satu demi satu tapi secara acak ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hukum yang keenam, yaitu kekayaan ya. Ada di Matius 6 ayat 19 sampai 24. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah orang Kristen kaya? Nah, tentu aja boleh ya. Dasarnya apa? Ada Yohanes 10 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 10. Di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini jelas ya. Kalau ini Tuhan sendiri mengatakan Tuhan datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, berarti boleh dong kaya. Melimpah ini ya, Tuhan berikan melimpah kok. Puji nama Tuhan. Nah, yang tidak boleh yaitu ingin kaya. Yuk kita baca di 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-9. Di sini dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lanjut, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, di sini jelas ya, dikatakan mereka yang ingin kaya. Jadi kalau kaya aja boleh, ya, kaya boleh. Tapi kalau ingin kaya itu yang nggak boleh. Kenapa? Sebab di sini dikatakan dengan keinginan ingin kaya itu
biasanya manusia itu bisa menghalalkan segala cara ya, bisa dengan korupsi mungkin mungkin dengan berbuat segala macam, pokoknya halal dihalalkan ya gitu. Yang penting kaya ya, makan teman juga enggak apa-apa gitu ya. Yang penting kaya. Nah, di sini dikatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sambung ayat 17, masih di pasal yang sama, 2 Timotius 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati ya. Bapak Ibu, peringatan untuk orang-orang yang kaya ya. Jangan berharap akan kekayaannya. Oh, aku kaya, cukup untuk 7 turunan. Wah, kekayaan itu enggak. Di sini dikatakan tidak tentu, sesuatu yang tidak tentu. Kenapa dibilang kekayaan kok enggak tentu? Bisa tiba-tiba aja hilang, terbang seperti punya sayap gitu ya. Misalkan kebakaran ya. Wah, rumah tingkat berapapun ya, kalau sudah kebakar sudah habis ya, segala isinya habis, waduh ya, itu kekayaan hilang dalam sekejap. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan tapi kita harus berharap itu kepada Allah ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.